السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang lebih pantas untuk kita ucapkan kecuali ucapan alhamdulillah, karena dia adalah doa yang paling utama. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, afdalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling utama yang diucapkan oleh seorang hamba adalah mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang berbahaya bagi setiap jiwa-jiwa yang beriman. Penyakit ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Penyakit ini bisa menjadikan seseorang termasuk orang-orang yang disifati dengan orang-orang yang mirip dengan orang-orang munafik. Kita membaca sebuah ucapan yang diucapkan oleh Ibnu Abi Mulaikah, Abdurrahman Ibnu Abi Mulaikah. Beliau mengatakan, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Semua mereka sangat takut dan khawatir terhadap penyakit kemunafikan.
Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya bagi hati manusia daripada penyakit kemunafikan. Oleh karena itu Imam Ahmad pernah ditanya dengan sebuah pertanyaan. Apa bunyi pertanyaan itu? Ma taqul fi man la yakhafu an-nifaq ala nafsihi. Ini pertanyaan yang diucapkan. Wahai imam, apa pendapatmu tentang seseorang yang tidak takut, yang tidak khawatir pada dirinya ada sifat kemunafikan? Apa jawaban Imam Ahmad? Wa man ya'manu ala nafsihi an-nifaq. Apakah ada orang yang merasa aman dari penyakit kemunafikan? Apakah ada orang yang merasa aman dari penyakit kemunafikan? Artinya penyakit ini begitu cepat, begitu dahsyat, begitu kuat untuk menyerang hati dan jiwanya orang-orang yang beriman. Sekelas Imam Ahmad mengatakan, saya kira-kira merasa dirinya selamat dengan kemunafikannya. Saya yakin selamat, saking sulit dan beratnya penyakit kemunafikan. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, sampai juga sekelas sahabat mereka takut terhadap kemunafikan. Makanya Abdurrahman ibn Abi Mulaikah mengatakan, saya berjumpa 30 sahabat Nabi, semuanya takut terhadap. Lihat, saking khawatirnya. Ada sebuah cerita padanya, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Sahabat yang bernama Hanzalah Al-Asadi. Beliau termasuk salah satu juru tulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Hanzalah Al-Asadi. Qala laqiyani Abu Bakrin. Aku berjumpa dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala kaifa anta ya Hanzalah? Kemudian Abu Bakar bertanya kepadaku, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Ya. Jadi para sahabat itu di antara adab mereka kalau bertemu, bagaimana keadaan? Ini pertanyaan yang sering diajukan oleh para sahabat satu sama lainnya. Ya, sehat ke merasa. Tapi jawaban Hanzalah ini mengkhawatirkan. Apa jawabannya Hanzalah? Qultu nafaqa Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Hanzalah sudah menjadi munafik. Lihat, Abu Bakar kaget. Subhanallah, Maha suci Allah. Makanya para jamaah, kita ini salah terkadang menempatkan ucapan. Kalau kita takjub itu, kita membaca apa? Subhanallah atau takbir. Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah. Mana? Ditaget kepada jamaah, ditakjub. Ya, seharusnya dibaca subhanallah. Abu Bakar kaget. Qala ma taqul? Bagaimana bisa engkau menjadi orang yang munafik? Qala qultu, aku mengatakan,
nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wa bin nar hatta ka'anna ra'ya 'ainin. Kami berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kami dengan surga dan neraka. Nah, perhatikan para jamaah. Kata Hanzalah, lamun tabarang kanca Nabi, Nabi ngingetang itu surga kanca neraka. Ya. Seakan-akan kami melihat surga dan neraka itu seperti mata kepala sendiri. Kenapa? Iman itu naik. Iman itu melambung tinggi. Kayak dikasih shock terapi marbasan. Langsung ya mangat iman para sahabat amun kanca Nabi. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal aulad wad dai'at fanasina katsiran. Kalau sudah pulang, kata Hanzalah, kalau sudah pulang bergaul bersama istri, bergaul bersama anak, memikirkan urusan dunia, kita lupa kembali tentang surga dan neraka. Ya kena munafik ini berjana. Munafik aku ini jangan. Lamun ku kanca Nabi je iman ku atas, lamun ku ule jendara jama iman ini kan. Ini maksud Hanzalah tentang apa? Munafik. Apa jawaban Abu Bakar? Mendengar ucapan Hanzalah, "Fa wallahi inna lanalqa misla hadza." Wahai Hanzalah, pada pendaita mana? Sama. Engkau dan diriku sama. Bersama Nabi SAW seolah-olah melihat surga dan neraka. Tapi pulang bersama istri dan anak, ya hilang lagi. Ya, apalagi yang luwih belanja sini nak. Ya, bega jenda. Nah, Pak Guru, beli yang itu ini yang mana? Beli yang temas. Akhirnya lupa itu. Akhirnya kata Hanzalah, "Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya aku berjalan bersama Abu Bakar menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin bertanya para jemaah tentang perasaan ini. Apakah ini termasuk kemunafikan atau tidak? Makanya para jemaah lamun terragu-ragu, gecap keketuan. Dendek miak fatwa mesa-mesa. Ini para sahabat sekelas Abu Bakar ragu-ragu dengan perasaannya datang kepada Nabi SAW. Ya, akhirnya apa kata Hanzalah ketika berjumpa dengan Nabi? Qultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Tudzakkiruna bil jannati wa bin nar hatta ka'anna ra'ya 'ainin. Engkau mengingatkan kami surga dan neraka seolah-olah kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Ya. Kemudian fa idza kharajna 'afasna al-azwaj wal aulad wad dai'at nasina katsiran. Kalau sudah pulang ke rumah katanya, berjumpa istri, berjumpa anak, memikirkan itu, memikirkan ini, kami kembali lupa. Apa kata Nabi SAW? Perhatikan sabda Nabi ini para jamaah. Lau tadumuna walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau tadumuna ala ma takununa indi, jikalau kalian terus menerus beramal sebagaimana kalian berada bersamaku, wa fi dzikri, dan bagaimana kalian berzikir kepada Allah, la safahatkumul malaikah, malaikat akan berjabat tangan kepada kalian, ala furushikum, di atas tempat tidur kalian.
Apa maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini para jamaah? Lamun terus tetap iman ta, ya, kalau terus iman kita tinggi terus, niscaya malaikat datang bersalaman kan cerita di atas engkau tertinduk no. Tertinduk dong datang ya bersalaman. Lamun tetap bagus pegawaian ta mara angkun terapat lengan Nabi sallallahu. Menungkat Nabi juga para sahabat, lamun tetap gawe amal soleh mara angkun tang gawe iya kan catiang. Nagin datang malaikat bersalaman kan cerita timak ada tinduk. Artinya bagaimana? Enggak mungkin iman itu langsung terus melonjak tinggi, tapi turun naik. Iya kena Nabi ini. Lamun dah tetu hebat iman dah nongkat Nabi, datang malaikat bersalaman kan cerita ini. Kemudian walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah. Walakin ya Hanzalah sa'ah. Akan tetapi wahai Hanzalah, lakukanlah sesaat demi sesaat, sedikit demi sedikit. Butuh proses. Ini sekelas sahabat takut terhadap apa? Kemunafikan. Baik. Ta'rifun nifaq. Apa makna dari an-nifaq? Wa qala Ibnu Hajar an-nifaqu lughatan, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, kemunafikan mukhalafatul batini lidh-dhahir, yang nampak tidak sesuai dengan yang tersembunyi. Si penggitan dek sesuai kanca si nyebo. Ini secara bahasa. Kemudian beliau mengatakan, fa in kana fit tarki i'tiqadil iman fa huwa nifaqul kufri. Jikalau dia meninggalkan iman, maka ini adalah kekufuran. Ini namanya nifaq kekufuran. Wa illa fahuwa nifaqul amal. Jikalau tidak, maka itu nifaq amal. Ini pembagian, nanti akan datang penjelasannya lebih jelas. Abu Babang, apa aran nifaq? Apa aran nifaq Abu Babang? Apa aran nifaq? Nifaq, dia teman masih membahas nifaq amali ini. Lalas? Lalas, oke. Okay. Faris? Yang nampak tidak sesuai dengan yang nampak tidak sesuai dengan apa? Yang tersembunyi. Jelas Abu Gabang? Si tempo dia sesuai kanca si nyebo. Ini secara bahasa. Wa fil istilah, dan secara istilah, al-qawlu awil fi'lu bi khilafi ma fil qalbi min al-i'tiqad. Ucapan atau perbuatan tidak sesuai dengan apa yang diyakini di dalam hati. Ucapan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati, itu nama kemunafikan secara istilah. Makanya dikatakan munafik karena dia menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini dalam hatinya. Ini nengkulang ini, si rausang, dia sesuai si dalam anganna. Makanya kata Hasan al-Basri, ini ucapan yang pahit ini paranya. Ya, ti makna pahit, lagu ditagin ngakan ya tendengar dah. Ya. Ada ucapan pahit tapi harus didengar. Apa kata beliau? Man kadzaba fahuwa munafiq. Barang siapa yang berdusta maka dia munafik. La ilaha illallah.
Berat ini. Barang siapa yang berdusta maka dia munafik. Taib. Kemudian anwa'un nifaq, macam-macam kemunafikan. Macam-macam kemunafikan. Perhatikan kata Al-Imam Ibnu Katsir. An-nifaqu izharul khairi wa israrus syarr. Yang namanya kemunafikan menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Menampakkan kebaikan, menyembunyikan kejelekan. Wa huwa anwa'. Kemunafikan ini bermacam-macam. Pertanyaan para jamaah. Pertanyaan. Apa perbedaan munafik dengan nifak? Apa bedanya munafik kanca nifak? Nding. Mantap jawaban. Nah, dengar para jamaah ya. Katanya munafik itu bahasa Indonesia katanya. Nifak itu bahasa Arab. Abu Faris. Kalau munafik yang nampak tidak sesuai dengan yang sembunyi. Terus Kalau yang yang menampakkan kebaikan atau menyembunyikan kejelekan. Hai, beda nih ini. Yarang selain 5 likur ini. Ya, yarang selain 5 likur Abu Faris. Iya, selain 5 likur, tahu dah ke? Dia paham selain 5 likur. Ya 25 padana. Pada nih Abu Faris. Pertanyaan kalau kita siapa yang lain yang bisa jawab. Lamun belajar bahasa Arab dia tahu ya ini para jamaah. Ini tanda-tandanya belajar bahasa Arab ini. Abu Gabang dekatan. Tidak sinonim kata ini Ustaz. Mana sinonim mana? Oke. Tampung jawaban tuh bang Anu Tampung dulu. Pak Guru. Lain di hati, lain di mulut. Lain di hati kah? Terus, namun nifak. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Nifak itu perbuatannya, sifatnya. Sedangkan munafik pelakunya. Paham para jamaah? Padahal sederhana jawabannya. Munafik nifak itu Baik. Kita lanjut. Kata Imam Ibnu Katsir, wa huwa anwa', kemunafikan itu ada beberapa macam. I'tiqadiyun, nifaq i'tiqadi. Ibnu Qayyim mengatakan nifaqul akbar. Ini bahasa, perbedaan bahasa mereka dalam membahasakannya. Ada yang mengatakan nifaqun i'tiqadi, ada yang mengatakan nifaqun akbar. Nifaq apa? Nifaq besar. Ini sama, nifaq i'tiqadi ataupun nifaq besar. Apa kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar? Wa huwa alladhi yukhallidu sahibahu finnar. Kemunafikan jenis inilah yang menjadikan pelakunya kekal dalam neraka. Apa nama nifaq i'tiqadi? Izharul Islam wa ibtanul kufri. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Baik, pertanyaan. Berapa macam nifaqun i'tiqadi? Berapa macam nifaq yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam? Menjadikan pelakunya kekal dalam neraka. Beda Bu Ina. Ini harus kita tahu ini para jamaah.
Karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Jangan sampai kita termasuk satu dari yang akan kita jelaskan ini. Nifaqun i'tiqadi. Yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Perhatikan, qala Muhammad ibn Abdul Wahhab. Berkata Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, fa amman nifaqul i'tiqadi fahuwa sittatu anwa'. Nifaqun i'tiqadi ada 6 macam. Saya ingat. Insyaallah aku hidang ngaji ini lagu. Baran seluruh pengajian kah? Kadang lupa itu. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, berapa jumlahnya? 6. Yang pertama, takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan Nabi. Siapa saja mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia jatuh ke dalam nifaqun akbar atau nifaqun i'tiqadi. Jelas Abu Gobang? Yang pertama, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang kedua, takdzibu ba'di ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman sebagian, oh ini yakin aku, imaninku ya. Lagu ini itu kuman sadu, kumbin akalku iman sampai. Hanya yang ini saya imani, yang ini saya yakini. Namun ini belum saya meyakini. Saya tidak percaya dengan hadis ini. Saya tidak percaya dengan ini, dengan apa yang dibawa oleh Nabi dalam syariat ini. Maka ini adalah kemunafikan. Yang ketiga, au bughdur Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kebenciannya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Waktu itu anaknya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang minum. Kemudian mengatakan, "Tidakkah engkau tinggalkan sisa minuman itu agar aku berikan minum ayahku? Semoga Allah Azza wa Jalla membersihkan hatinya dari kemunafikan." Akhirnya Nabi SAW minum, kemudian menyisakan air minum itu. Dibawalah pulang, kemudian mengatakan, "Wahai ayahanda, silakan kau minum, ini bekas minumnya Nabi SAW." Apa jawabannya? "Halla ji'ta bi bauli ummika fa innahu atharu minhu." Tidakkah kau datangkan aku air kencing ibumu saja? Itu lebih suci daripada bekas minumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kebencian yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat poin pertama, poin kedua itu kaitannya dengan apa? Mendustakan. Yang ketiga adalah membenci. Yang keempat, bughdu ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membenci syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya besar membenci syariat Allah. Bahaya besar membenci syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai membenci jenggot kalau kita belum sanggup berjenggot. Kita khawatir ini adalah kemunafikan. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Awil masarratu bin khifati dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahagia dengan kalahnya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahagia kalau Islam ini kalah. Ya. Kemudian yang keenam, al-karahiyatu lintisari dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam.
dia benci dan tidak senang melihat agama Nabi SAW menang. Lihat saudara-saudara kita di Filistin, ya. Kemudian dia senang melihat Islam kalah di sana. Maka kita khawatir ini adalah kemunafikan. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Maka inilah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafik berada pada tingkatan neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan engkau tidak akan pernah mendapati penolong yang akan menyelamatkan mereka. Jelas? Berapa jumlahnya? 6. Kira-kira masih kita ingat? Oh, sekitar telu. Nah, sekitar ini kah? Gak sebut gobang telu kah ya? Pertama, membenci Rasulullah. 2. Kedua, tidak menerima sunnahnya. No, dendek miam. Iya, artinya apa Ustaz? Artinya sebagian diterima, sebagian belum diterima karena akalnya. Membenci sebagian apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Terus telu. Silakan air minumnya untuk kasih minum. Lebih baik untuk datangkan ke ibumu. Minum uang air minumnya Rasulullah SAW. Papa kisah aja baju sih ingat. Nah, berdua sebutnya, berdua. Karing 4. Pak Rusli. Membenci syariat yang dibawa oleh Nabi. Terus. Bahagia dengan kalahnya agama Nabi SAW. Bahagia dengan kalahnya agama Nabi besar Muhammad SAW. Pirawah? 4. Wah, ulangnya berdua no. Telu. Karing pira? Karing telu. Cum. Oh iya, lolos. Pak Guru mantap. Kak. Membenci syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wah, ulang ini gerang ulang enggak do. Kebahagiaan Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Iya. Tidak senang dibawa agama Nabi, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sesuai merabu saya apa Pak Guru ini? Merabu sabu saya apa sesuai kan? Pak Ilham juga coba. Telu sebutkan yang telu. Mendustakan Rasul SAW. 4. Kemudian kelima, mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang terakhir, benci dengan kemenangan agama Islam. Nah, ini dia 6. Taib, kita pindah. Kita pindah poin berikutnya. Nifak apa? Nifakun amali. Ada disebut nifakun amal. Kemudian sebagian para ulama menyebutnya dengan nifakun asghar. Ya. Mana dia? Yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Bukhari dan Muslim. Ini contoh nifak apa? Amali. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Ada 4 sifat jikalau berada pada seseorang, maka dia termasuk orang munafik. La ilaha illallah. Kalau kumpul 4 ini, dia termasuk apa? Munafik. Wa in kanat khaslatun minhunna fihi kanat fihi khaslatun minan nifaq. Jikalau ada
satu sifat dari 4 sifat ini, maka terdapat pada dirinya ciri-ciri orang munafik. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Ini hadis yang sering kita dengar para jamaah. Idza haddatsa kadzaba. Berdusta nifaqun amali. Idza haddatsa kadzaba. Jikalau dia berbicara dia berdusta. 2. Wa idza wa'ada akhlafa. Jikalau dia berjanji dia mengingkari. Yang ketiga, apa kata Nabi SAW? Wa idza khasama fajara. Jikalau dia berdebat, dia berpaling dari kebenaran. Dia berdebat, dia meliuk ke sana kemari untuk merubah kebenaran jadi kebatilan. Maka ini gerang debat para jamaah. Bareh takut kita kalah, ya akhirnya yang kebatil kita bela, yang salah kita bela. Terdapatlah pada diri kita sifat apa? Kemunafikan. Kemudian yang keempat, wa idza ahada ghadara. Jikalau dia membuat perjanjian, ia melanggar perjanjiannya. Perhatikan. Poin penting ya tentang berjanji tidak menepati janjinya. Para ulama mengatakan tidak menepati janji ada 2. Perhatikan ini. Orang yang tidak menepati janji itu ada 2 macam. 1, dari awal sudah berniat tidak akan menunaikan janjinya. Apa kena insya Allah lagul hati itu lagi mana? Insya Allah mana para jamaah? Aran Allah kaduna. Ya, maka hati-hati para jamaah. Lebih baik apa kita bilang jemaah aku kita wah ka. Ngono bisi daripada kita mengatakan insya Allah mana lagu hale angan apa ndek gua datang. Ini hati-hati para jamaah. Kita berdusta kemudian 2 tidak menepati janji. Ini yang paling jelek dalam mengingkari janji kata para ulama. Dengan awal sudah apa? Berniat untuk tidak menepati janji. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam pembahasan ini. Pembahasan hadis ke-48. Yang kedua, berjanji ya dengan niat akan menepati. Kemudian ia tidak menepatinya ya, padahal tidak ada uzur. Awal niat ya. Nagin apa? Nepatin janjinya. Sudah berniat, oh saya akan tepati. Sudah pasang niat dia. Tapi di tengah jalan baru muncul apa? Aduh dendek wahkah katanya. Tidak usah saya tepati janji saya. Maka inilah bentuk kedua yang lebih ringan dalam pengingkaran janji daripada bentuk yang pertama. Jelas para jamaah? Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, apa kata Nabi SAW? Wa idza tumina khana. Berapa tambahannya? 5. Jikalau dia dititipkan amanah, dia berkhianat. Ini semuanya termasuk nifaqun amali. Perhatikan para jamaah. Orang yang dititipkan amanat kemudian dia berkhianat, 1, terdapat pada dirinya sifat kemunafikan. Kedua, pada hari kiamat dia akan memiliki bendera. Jadi di padang mahsyar itu nanti kelihatan mana orang-orang yang berkhianat itu. Di dunia aja di maknanya bu, lagu jelok kiamat wah jelas bendera. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati.
Setiap orang yang berkhianat memiliki bendera pada hari kiamat. Yuqal hadhihi ghadratu fulan. Inilah pengkhianat si fulan. Para jamaah. Jadi kita ini masing-masing akan dikumpulkan di padang mahsyar itu terkadang sesuai dengan hasil dosa di dunia. Yang sombong sebesar apa? Semut. Yang suka minta-minta datang dengan apa? Tidak ada sekerat daging pun di wajahnya, tengkorak. Kelihatan dia. Yang pengkhianat pakai apa? Bendera. Yang poligami tidak adil, sengker. Semua akan kelihatan pada hari kiamat itu. Jadi Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan kita sesuai dengan apa? Perbuatan kita di dunia. Subhanallah. Baik. Kemudian yang fatal iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian ada di antara bentuk kemunafikan yang disebut dengan zul wajhain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari wa Muslim, "Inna syarran nasi zul wajhain." Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah zul wajhain, orang yang bermuka dua. Perhatikan ini para jamaah. Orang yang bermuka dua, seburuk-buruk manusia. Ya'ti bi haula bi wajhin. Dia berjumpa dengan orang itu dengan satu wajah. Summa ya'ti haula bi wajhin. Datang ke orang lain lagi, dia datang dengan wajah yang berbeda. Ini termasuk kemunafikan. Bisa nifaqun amali, bisa nifaqun i'tiqadi. Mungkin di hadapan kita, oh saya muslim. Nanti di hadapan orang lain, apa katanya? Oh saya Nasrani katanya. Bisa jadi. Ini termasuk zul wajhain. Orang yang bermuka dua. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bermuka dua. Perhatikan, di antara bentuk bermuka dua, ini yang berbahaya nih, ini yang berbahaya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk orang yang bermuka dua, wa huwa min jumlati suratin namam. Termasuk orang yang bermuka dua, tukang adu domba. Ini bahayanya tukang adu domba ini, berarti. Termasuk bentuk siapa? Orang yang bermuka dua siapa? Orang yang suka mengadu domba. Wa inna ma kana dzul wajhaini asyarran nas li'anna halahu halal munafiq. Orang yang bermuka dua, kenapa manusia yang paling jelek? Karena kondisi mereka seperti kondisi orang munafik. Kondisi mereka seperti kondisi orang munafik. Kenapa? Idh huwa mumtalikun bil batil wa bil kadhib. Wa mimman yudkhil. Dan yang menyelipkan kebatilan dan kedustaan untuk merusak manusia. Itu siapa? Tukang adu domba. Diselipkan kebatilan, diselipkan kedustaan untuk merusak hubungan di antara manusia. Karena nasallallahu salamal afiyah. Tapi jangan salah paham para jamaah. Ya. Seorang suami di luar rumahnya wibawanya luar biasa. Suami berwibawa di luar rumah, tapi di dalam rumahnya orangnya humoris, lucu sama istri dan anaknya. Ini bukan termasuk apa? Zul wajhain.
Kemudian seorang penuntut ilmu sama teman-temannya banyak bicara. Tapi kalau sama gurunya diam. Sebagai apa? Penghormatan. Ini bukan termasuk bermuka dua. Karena kencang itu aja pacu nang raos. Kencang start aja sepi jamak ngana. Dek kedua mukanya ini ngana onde. Bukan begitu maksudnya para jamaah. Ya. Atau ada orang yang sehari-harinya dia berbicara biasa-biasa saja. Ya, tapi kalau berbicara dengan pejabat misalkan, gaya bahasanya sopan, santun. Termasuk apa enggak? Tidak termasuk bermuka dua. Kenapa para jamaah? Nabi SAW memerintahkan kita berikan manusia sesuai dengan kedudukannya. Anzilun nas manasizahum. Berikanlah manusia, perlakukanlah orang itu sesuai dengan apa? Kedudukannya. Bukan termasuk bermuka dua. Baik. Kemudian kata iman, azani Allah wa iyyakum. Termasuk orang-orang munafik, la ilaha illallah. Termasuk ciri orang-orang munafik. Idam bet kesimpulan mesa wah ini. Ya, pelunggus senamian ngambil apa? Kesimpulan sendiri. Perhatikan kata Ibrahimun Nakhai, salah seorang tabi'in yang mulia. Kafa alaman 'alan nifaq. Cukup disebut sebagai tanda kemunafikan. Cukup disebut sebagai tanda kemunafikan. Ayyakuna ar-rajulu jaral masjid la yurafih. Rumahnya dekat dengan masjid, dia tetangganya masjid, tapi tidak pernah nongol di masjid. Cukup disebut sebagai tanda kemunafikan. Rumahnya dekat dengan masjid, tapi tidak pernah kelihatan di masjid. Kecuali lain masjid lain ane sholat. Mada buka apa? Deh, lain ane sholat tidak. Taib. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan walaqad ra'aituma wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami telah melihat siapa saja yang tidak hadir sholat berjamaah pasti orang munafik yang diketahui kemunafikannya. Itu zaman Nabi. Sindi negirang sholat berjamaah pasti golongan siapa? Orang munafik. Walaqad kana ar-rajulu yuhada bainar rajulain hatta yuqamu fis shaf. Dahulu kata Abdullah bin Mas'ud, ada orang yang sakit sampai dia dipapah oleh dua orang, sehingga dia diberdirikan, dimasukkan ke dalam shaf. Saking besarnya perhatian para sahabat tentang salat apa? Berjamaah. Baik, silakan azan dulu.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ustadz, mohon nasihatnya untuk anak-anak kita yang kecanduan minum khamar dan ancaman bagi pelakunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saya ingat beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beberapa sahabat, dari Amr bin As, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar dan Ibnu Amr. Di antaranya hadis Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, wa in ada fashariba fasakira lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Orang yang minum minuman keras, dia kembali meminumnya, kemudian dia mabuk, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Allahu Akbar. Wa in mata dakhalan nar. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan minum khamar, dia masuk neraka. Makanya di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disampaikan kepada salah seorang sahabat, yaitu Abu Darda. Kata beliau, "Awsani khalili bithalas." Nabi SAW mewasiatkan aku dengan 3 hal. Allah tusyrik billah wa in qutti'ta aw hurriqta. Jangan berbuat syirik kepada Allah meskipun engkau dipotong-potong tubuhmu, meskipun engkau dibakar hidup-hidup. Wala tatruk salatan maktubah. Jangan engkau meninggalkan salat wajib. Wala tashrabil khamar fa innahu miftahu kulli syarrin. Jangan minum minuman keras, karena sesungguhnya ia adalah pintu dari segala kejelekan. Makanya dalam hadis yang lain, al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu adalah apa? Induk dari segala keburukan. Sebagaimana kisah dari salah seorang Bani Israel yang ditawarkan dengan 3 hal: berzina, membunuh anak, kemudian minum khamar. Dengan logikanya dia memilih apa? Minum khamr aja yang lebih ringan. Ternyata dia berzina kemudian membunuh. Nasallallahu salamal afiyah. Ya. Oleh karena itu, ikhwatal iman, di samping nasihat, doakan anak-anak kita ini. Ya, doakan mereka dengan doa yang tulus. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan mereka petunjuk kembali kepada jalan yang benar. Ustadz, katanya, kadang kita tidak sabar dalam sifat tegasnya guru dalam mengajar kita. Minta nasihatnya agar kita selalu sabar dalam menuntut ilmu.
Ya emang penyakit penuntut ilmu ini dia sabar. Kecap nyelip. Dinasihati sama gurunya, langsung hilang telulan patulan. Jarang ngaji. Padahal sekedar nasihat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, isbir ala murril jafa min muallimi. Sabarlah engkau terhadap sikap kerasnya seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena kegagalan dalam menuntut ilmu itu karena apa? Disebabkan lari dari sikap tegas dan kerasnya guru. Wa man lam yazuk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a zullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu sesaat, maka dia akan menelan kehinaan, kejahilan dan kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi sabar pelajar. Kalau ditegur sama guru sabar. Ya. Kita harus introspeksi diri. Berusaha berbaik bersangka kepada guru-guru kita, bukan malah berburuk sangka. Kalau ditegur alhamdulillah sabar. Nah, wallahu taala ala. Meskipun guru kita kadang salah cara negurnya, tidak kita pungkiri terkadang guru juga salah cara menegurnya, ya karena manusiawi. Bukan berarti gara-gara itu kemudian ya nyele ya jadi penyelean. Nah, nasallahu salamal afiyah. Buka Bang. Sesuai tema kita malam ini Ustaz, kita ambil dulu dari akhir kajian Ustaz tadi itu masalah bermuka dua itu Ustaz. Misalnya anak kan banyak ngomong sama jemaah, tapi banyak juga bertanya sama Ustaz. Apakah termasuk ini bermuka dua nama Ustaz? Saya banyak ngomong sama jamaah, kemudian apa? Banyak bertanya kepada Ustaz. Ya bukan termasuk. Yang dimaksudkan di situ diantaranya adalah orang yang mengadu domba. Kemudian juga orang-orang yang bagaimana menampakkan kebaikan kepada orang lain, padahal di hatinya dia menyembunyikan keburukan. Wallahu taala a'lam. Yang kedua, masalah bendera tadi Ustaz. Tapi pas kita dapat bendera yang bagus tuh, terus Ustaz lihat kita boleh saya gobang itu. Apakah ada pembelaan dari Ustaz nanti di sana Ustaz? Adakah pembelaan katanya? Dek nara itu pada saling ngurus. Ya, di padang mahsyar Abu Gobang tidak ada orang saling lirik, saling lihat. Yang dipikirkan bagaimana masing-masing selamat. Sering kita sampaikan bagaimana Aisyah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'duhum ba'dha." Apakah laki-laki dan wanita saling memandang karena mereka telanjang bulat? Al-amru asyaddu min dzalika ya Aisyah. Perkara itu lebih dahsyat dan lebih mengerikan. Tidak ada kita saling ngurus. Nafsi. Memikirkan hanya keselamatan diri sendiri saja. Jelas Abu Gopang? Ya. Yang ada syafaat. Syafaat ketika misalkan ada yang masuk neraka dalam Sahih Muslim. Disebutkan dalam hadis itu, innahu kana yusalluna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Dahulu di dunia kami salat bersama dia, kami berhaji bersama dia. Artinya syafaatnya orang-orang yang soleh, teman-teman yang baik. Jelas Abu Gopang? Wallahu taala a'lam. Telu ini ada dua ini. Masalah munafik itu Ustaz. Misalnya kita jadi munafik tapi tetap kita sholat, kita puasa, Jumat, zakat, apakah diterima itu amal baik kita Ustaz? Sia-sia. Kalau nifak besar, nifakun i'tiqadi, dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, kebencian dengan 6 macamnya tadi itu, maka salatnya sia-sia. Bukankah orang munafik salat? Ya, mereka salat. Bukankah ikut berjihad bersama Nabi di sebagian perang? Ya, ikut berjihad. Namun tidak ada manfaatnya. Makanya disebutkan dalam surat Al-Munafiqun, Al-khususkan. Engkau mintakan ampun atau kau tidak mintakan ampun, la yaghfirallahu lahum. Allah enggak bakal ampuni. Makanya Umar bin Khattab, ya, Nabi berijtihad pada saat itu. Nabi berijtihad menyolati bapaknya Abdullah bin Ubay itu.
Langsung Umar berdiri menghadang Nabi SAW. Rasulullah, ini munafik nih. Kenapa kau sholatin dia? Munafik ini. Ya. Namun Nabi SAW berjihad tetap menyolati dia dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian turun sebuah ayat dalam surat At-Taubah. Tidak boleh menyolati apa? Orang munafik dan memakamkannya. Yang membenarkan ijtihadnya Umar daripada ijtihadnya siapa? Rasulullah SAW. Makanya cocok Nabi mengatakan jikalau ada Nabi setelahku yang cocok dengan Nabi itu siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu taala. Wallahu taala. Embang selain dulu. Ini luwe berketuan indah kaya saat datang. Ada kesempatan selain ini dulu. Enggak. Wallahu a'lam, tidak tahu. Ya. Hasad menyebabkan apa? Kemiskinan. Saya tidak tahu hadis apa tidak. Saya tidak pernah mendengarnya. Ya. Tiang tidak tahu. Dia tiang naon nah. Dia tahu mendengarnya. Nah, wallahu taala alam. Simpe baru dulu. Oh, ini dulu, mami dulu. Hah? Aduh, kang kelep jam peketuan anu mami anu nya. Mi istri dimintakan cari madu asli katanya. Madu asli atau madu murni? Ini madu asli, no, madu murni arana. Iya, ndah ke si asli jong kelep pirang isina. Ya. Jadi istrinya minta madu murni katanya. Ternyata yang dicarikan campuran katanya. Akhirnya dia nikah lagi carikan madu yang asli. Apakah bukan termasuk kemunafikan yang antara kaitannya dengan kemunafikan ini? Ya. Cuman bagaimana? Ini dia ya dia berani namanya. Antum berani namanya itu. Berani dah mami, berani kita. Oh, dia berketahuan itu berani jangan. Wallahu taala alam. Nah, sila. Bilang apa? Baik. Tentang dosa yang diampuni untuk puasa Arafah itu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, wallahu taala alam. Jadi yang diampuni itu dosa-dosa kecil. Setiap hari. Setiap hari intinya dosa-dosa kecil. Setiap hari selama 1 tahun. Yang akan datang ini yang sudah lalu sudah selesai. Kalau Allah terima puasa sudah tapi. Nah, itu masalahnya. Kalau tidak diterima, ya bagaimana Allah akan mengampuni. Nah, Allah taala alam. Baik. Dosa besar itu dosa yang diancam dengan laknat, murka Allah, diancam dengan nerakanya, diancam dengan siksa neraka. Itu dosa-dosa besar atau disebut dengan kefasikan. Itu dosa-dosa besar. Sisanya itu adalah dosa-dosa kecil. Nah, kalau ada dalil yang menyebutkan mengatakan la'ana Rasulullah SAW, Nabi SAW melaknat, berarti dosa besar sudah itu. Jelas? Sisa selain itu maka itu disebut dosa-dosa kecil. Wallahu taala a'lam. Baik. Mungkin maksudnya bab ama bro no, iyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat
kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah hasad karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan mungkin itu maksudnya itu ke? Oh iya, hadis ini. Nah, wallahu taala alam. Kalau hasad menyebabkan kemiskinan saya tidak tahu. Gabung Bang, terakhir wah. Sai Pak Guru sai. Masalah poligami ini Ustaz. No, sugul dengan tema ide ini. Enggak kan disebut tadi kan yang ada itu Oke, terus. itu kan dia nyengker katanya Ustaz nanti kan. Tapi kan kita selalu di kajian itu dibahas sama Ustaz Fulan Ustaz. Akhirnya kita coba poligami, kita tidak tahu ilmunya. Apakah boleh kita adukan kepada Allah? Ini doang ngajar kita gaji lagi. Ustaz Fulan katanya. Baru tangannya Ustaz. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan berbuat. Ya harus paham apa syarat-syaratnya poligami dulu. Ya, bagaimana orang yang ingin berpoligami, apa ilmunya, apa yang harus dia persiapkan, dia harus tahu. Jangan tanya apa modal dah, nekat katanya, oh tidak boleh. Tentu ustadz-ustadz kita ini menganjurkan tentu dengan dasar ilmu, bukan hanya sekedar modal apa, ya modal dengkul, ya modal nekat. Harus berdasarkan ilmu semuanya. Wallahu taala a'lam. Pak Guru terakhir. Masalah sholat Jumat kita pernah kita ngajak teman sholat Jumat, tapi dia tidak mau. Yang kedua kalinya kita ajak dia, tapi Jumat masih banyak, dia bilang Ustaz. Terus bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau kita ajak dia tidak mau. Pertanyaan Pak Guru mantap ini. Kita ajak salat Jumat, tidak mau katanya. Ya. 2 kali diajak tidak mau. Yang ketiga, kemudian apa katanya terus? Masih banyak Jumat katanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, "Man tarakal jum'ata salasan min ghairi daruratin," tanpa adanya alasan yang dibenarkan, "taba Allahu ala qalbihi," Allah kunci hatinya. Allah kunci hatinya. Gembokna hatena, Pak Guru. Al-Imam Al-Munawi menjelaskan hadis ini mengatakan, apa maksudnya? Allah mengunci hatinya, maksudnya Allah menutupnya dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Allah jadikan hatinya bodoh, Allah jadikan hatinya jahil, Allah jadikan hatinya keras. Aw sayyara qalbahu qalba munafik, atau Allah jadikan hatinya seperti hatinya orang munafik. Allah cabut rahmat, Allah jadikan dia bodoh, atau jadikan hatinya seperti hati orang. Jelas Pak Guru? Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.